Lebaran kita mudik, aku yang pulang. Tapi ada nggak sih kayak kegiatan yang pengen banget kakak lakuin di Ramadan ini yang kemarin belum tercapai, misalkan khatam Al-Quran atau hafalan? Oh, kalau Al-Quran sih nggak pernah ditarget terus khatam ya, tetap ngaji seperti biasanya. Cuman yang target saya sekarang taraweh harus full. Karena kadang-kadang tuh taraweh tuh paling susah buat saya, menurut saya ya. Kadang misalnya tahun yang lalu ya masih tetap gitu kan, ada yang bolong. Tahun sebelumnya apalagi karena kan sibuk dengan syuting kan, kadang-kadang kita melihat taraweh itu sunat ya kan, pulang malam pulang pagi udah nggak sempet, dan dijalanin di lokasi juga nggak mungkin karena schedule yang padat gitu kan. Ya tahun ini sih alhamdulillah sih Ramadan kali ini masih tetap berjalan sampai sekarang, belum ada bolong sih, walaupun istilahnya nggak sempet taraweh di masjid. Biasanya kan alasan males kan ke masjid, nggak usah taraweh aja. Sekarang taraweh. Apa sih yang jadi godaan gitu? Apa nih Tantangannya gitu. tantangan di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan kan. Tantangan di bulan Ramadan kali ini salah satunya mungkin karena gue bebas ya. Banyak banget itu tantangan, ada tajil itu berkeliaran gitu. Kalau zaman dulu kan sebelumnya kan ya tahu sendiri gitu kan, kita mau melihat apa kiri kanan tembok gitu kan, tidak ada tuh yang namanya jualan ataupun apa. Kalau sekarang kita keluar tajil, ternyata itu enak, ternyata beda banget sama yang tahun kemarin. Itu sih tantangan yang pertama. Yang keduanya karena di malam itu setelah maghrib itu banyak kegiatan yang luar, nah itu susah juga untuk berangkat untuk taraweh kalau nggak kita nggak paksa. Kalau di sebelumnya kan pasti habis maghrib itu semuanya harus sholat taraweh, semua ngikut. Teman-teman itu kan nggak ada yang enggak, pasti yang beragama Nasrani atau bukan beragama Islam kayak nggak ikutan taraweh, tapi semuanya ikut. Kalau sekarang kan aduh males deh, dulu ikatan cinta rame dulu ya kan, apa nih ada aja. Makanya pas begitu setelah buka makan secukupnya ya kan, istirahat minum sebelum azan isya saya harus jalan itu. Tapi ada yang dirindukan nggak sih di Ramadan ini? Apa? Ada yang dirindukan nggak di Ramadan ini? Ada sesuatu yang hilang nggak di Ramadan kali ini? Justru sih kalau yang hilang sih kebersamaan dengan teman-teman yang dulu. Cuman kan nggak mungkin gue ulangin ya kan. Jangan sampai gitu kan. Itu aja sih yang hilang. Justru sekarang lebih saya lebih enak ya, karena ya alhamdulillah saya sudah di luar gitu kan, bersama teman-teman, bersama saudara juga di rumah kumpul ya kan. Itu yang lebih mungkin bukan mengurangi, justru menambahnya ternyata gue lebih senang untuk lebaran kayak. Kak Gali kan bulan Ramadan ini kan bulan ampunan, mungkin jadi suatu refleksi juga dari Kak Gali, ada sesuatu yang pengen dirubah dari diri sendiri. Ya yang jelas sih aku berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya salah satunya gini, dulu aku jarang banget balas DM Instagram. Sekarang Instagram sekomen negatif apapun aku balas. Kenapa? Karena banyak banget saran-saran dari netizen ataupun kritikan dari netizen. Kalau kita ambil ataupun pelan mentah-mentah itu baper gitu. Cuman kalau kita telaah ternyata Mas Gal gini. Oh iya ya betul. Kali gue balas, gue minta doa, gue balas dengan terima kasih atas saran dan kritiknya, doakan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Justru mereka dengan kita membalas DM mereka ya, mereka lebih dekat. Oh ternyata pribadi Mas Gal itu nggak seperti ini ya, mohon maaf ya Mas. Justru mereka yang ada yang beberapa yang malah meminta maaf balik, dan ada juga yang lebih mensupport. Justru mereka akhirnya jadi benteng dan bantuan gue. Kalau misalnya orang yang menghujat, mereka juga bantuin juga untuk menjelaskan kalau gue tuh orangnya seperti itu. Tradisi Lebaran sendiri bang, ini kan udah mulai melonggar ya kan? Udah mulai melonggar. Terus tadi abang juga bilang mau mudik. Tradisi Lebaran sendiri di keluarga abang mungkin ada apa sih? Biasanya sih kalau di rumah mama itu kan ada datang, ponakan datang, semua datang, karena kan mama salah satu kakak yang kakak tertua di keluarga, otomatis pasti pada datang. Paling aku harus nyiapin uang baru ya gitu, uang baru dengan nominal berapapun itu, mau 5.000 mau 2.000 tergantung. Kalau misalnya anak kecil kita banyakin, padahal kan skornya sama 50.000 atau 30.000, cuman kalau anak kecil kan kasihnya lembarannya lebih banyak. Ya itulah PR, karena
pas aku lihat grup keluarga itu udah punya anak dari UPR, gue hitung berapa biji nih anaknya nih, banyak juga nih yang harus gue siapin. Itu Tapi- sih tradisinya. Mudik kemana sih? Garut sih. Oh, enggak. Garut. Tapi diyakinkan tahun ini akan mudik ya ke sana. Iya, karena kan tahun ini kan mudik boleh kan, asal pakai booster. Gitu kan. Nah, sebelum kita ngikutin orang pada mudik pada tanggal berapa? 28, 29 ya. Gua duluan. Jadi nggak terkena macet, gitu kan? Nggak waktu di jalan. Justru di rumahnya pun lebih banyak waktunya bersama ibu. Gitu. Karena kan ibu juga udah sepuh ya. Nah, istilahnya kita kasih yang terbaik ya tahun ini. Tahun kemarin gua nggak bisa pulang, ya salah sama ibu. Nah, tahun ini ya, ayo ibu mau ke pasar, ayo mau kemana, ayo. Karena ibu tuh mama itu yang paling suka tuh misalnya jalan masih aktif gitu ke pasar, beli apa dan biasanya gua ini gua Galih sedikit dong tentang Pak Asri, kan udah mulai banyak dipuja-puja nih, dibilang katanya ganteng, terus pintar, terus baik. Gimana tanggapan Kak Galih sendiri? alhamdulillah saya seneng banget gitu kan seperti itu, karena saya lihat pas anaknya lucu, anaknya energik, agamanya pintar, siapa sih yang nggak tertarik, dan orang tua pun siapa sih yang nggak bangga gitu sama dia. Jangankan itu, ini saya punya teman gitu kan, ada WhatsApp ke saya, Gal mau nanya dong, ini anak saya mau kenalan sama anak lu, katanya cakep banget, ini anaknya nanyain, cewek, anaknya seumuran. Gue bilang kok bapaknya enggak gitu. Tapi sih alhamdulillah ya, saya bangga banget dengan fase untuk pertumbuhannya sekarang, dan saya juga berterima kasih kepada Virus, bahkan berterima kasih kepada Sony yang telah mendidik anak saya Ikhlas Arafik menjadi anak yang pintar, Majuan. ngajinya, agamanya, terus juga dari fashionnya itu pasti ibunya tuh yang ngarahin, kamu harus pakai ini gitu. Ya alhamdulillah sih, saya seneng banget. Melihat Fas juga kan jadi sopan banget gitu anaknya, terus juga dia peduli gitu sama orang lain gitu. Kak Galih seperti apa tanggapannya? Seneng gini, karena Fas itu dari kecil aja beda dengan anak yang lain. Bukannya saya membanggakan anak saya karena anak saya ganteng, cuman kayak saya nyaksiin waktu kecil pada saat parade baju atau fashion show yang diadakan di sekolahnya, temanya pada saat itu kan baju daerah. Fas memilih untuk memakai baju pilot, itu udah beda sendiri. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Tapi ketika sekolah itu ngadain lagi tuh, misalnya akhir pelajaran, suka pakai baju apa? Pakai baju adat, ya kan? Tadi kan pakai baju adat, Fas pakai baju pilot. Terus ada lagi pakai baju profesi, ada yang pakai polisi, tentara. Fas pakai baju ala dia. Dan dia milih gitu, mami pengen ini, Dedi pengen ini gitu. Dan ibunya pun pada saat itu mendukung. Dan begitu aku nyampe ke lokasi, aku nanya, ini kita saltum nggak nih, salah kostum nggak anak kita? Tapi yang namanya waktu itu keluar Virus, keluar saya, ya guru juga nggak begini kritik kan, malah berterima kasih aku udah bisa datang ke sekolah, jadi sekolah jadi ramai gitu. Dan anakku ya dengan ciri khasnya yang berbeda dengan yang lain makin tersorot, dan itu pun bukan kita yang konsepin, dia yang minta gitu. Jadi alhamdulillah gitu, anak Fas itu anak yang spesial, beda dari yang lain. Kalau melihat Kak Sony gitu kan, ayah sambung, terus dekat juga sama Fas, seperti apa sih Kak? Kalau saya sih alhamdulillah ya seneng banget, karena gitu. Tahu dong mungkin kesibukannya saat ini seperti apa sih kegiatan? Kesibukannya sih masih tetap dengan syuting stripping, cuman belum tayang, masih nunggu slot, tapi udah ada di stasiun. Yang pertama, yang kedua lagi mau bikin program Gali Ribbon aja. Apa tuh mungkin Lebih ke konten-konten yang sebenarnya keluar dari aku yang biasanya. Bisa aku protagonis, tapi nanti akan berubah jadi seperti apa. Itu kan kejutan yang bisa aku ngomongin sekarang. Bang, ini kan menjalani Ramadan juga Bang, artinya nggak mengurangi kegiatan, tetap produktif gitu Bang, atau mengurangi sedikit kegiatan gitu di saat Ramadan? Kalau kegiatan sih nggak, cuman mengurangi jam makan ya. Ya kan, karena kan puasa gitu kan. Jadi untuk saat ini ya kegiatan sih masih tetap ada ya, kayak hari ini kan bintang tamu gitu, nggak mungkin kita tolak ya kan, pasti datang. Cuman beda suasananya aja gitu. Mungkin kalau biasanya siang-siang kita lebih semangat